Rekan-rekan sekalian, kembali lagi pada kuliah struktur baja. Untuk kuliah ke-10 kali ini kita akan membicarakan topik mengenai desain komponen struktur untuk geser. Berikut adalah outline perkuliahan pada hari ini. Poin pertama adalah kuat geser nominal atau VN. Lalu poin kedua adalah kuat geser nominal mengabaikan kekuatan pasca tekuk. Dan yang terakhir adalah kuat geser nominal dengan memperhitungkan kekuatan pasca tekuk. Mari kita mulai topik yang pertama, yaitu kuat geser nominal. Berdasarkan pembahasan pada perkuliahan sebelumnya, kita ketahui bersama bahwa dari kedua plat sayap atau flange pada profil IWF ataupun H-beam akan dihasilkan couple momen yang cukup besar. Nah, secara umum plat sayap atau flange dari profil IWF maupun H-beam ini akan berfungsi di dalam menahan momen lentur akibat beban yang bekerja. Kemarin kita sudah membicarakan bagaimana mendesain kekuatan lentur atau kekuatan profil di dalam menahan momen dengan mengikuti ketentuan yang diatur di dalam pasal F atau bab F SNI 1729/2015. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan mengenai kuat geser nominal atau kekuatan profil di dalam menahan shear force atau gaya geser yang bekerja pada profil tersebut. Secara umum, jika kita menggunakan profil IWF ataupun H-beam, bagian dari profil tersebut yang akan mendukung gaya geser adalah bagian dari plat badannya atau webnya. Untuk itu nanti kita akan menggunakan atau mengikuti ketentuan yang diatur di dalam bab atau pasal G dari SNI 1729/2015. Kuat geser dari profil baja dinyatakan akan memenuhi persyaratan, atau dengan kata lain, profil baja dinyatakan aman mendukung beban berubah gaya geser jika memenuhi ketentuan berikut. VV dikalikan VN lebih besar dari VU, di mana VU sendiri adalah kuat geser perlu atau gaya geser maksimum hasil kombinasi beban sesuai dengan ketentuan LRFD. Atau dengan kata lain, VU ini adalah shear force atau gaya geser yang terjadi akibat kombinasi beban rencana. Kemudian VV ini adalah faktor ketahanan geser atau faktor reduksi untuk kekuatan geser, bisa diambil sebesar 0,9 kecuali untuk profil I hot roll yang memenuhi ketentuan G21A perlu diambil sebesar 1. Kemudian VN adalah kuat geser nominal balok atau profil yang ditinjau terhadap berbagai kondisi batas seperti kondisi batas material maupun geometri sesuai dengan prosedur pada SNI 1729/2015. Yang dimaksud adalah pasal G. Nah, SNI 1729/2015 menyediakan dua metode untuk menghitung kekuatan geser, yang mana metode tersebut diatur pada pasal G2 dan G3, yaitu sebagai berikut ini. Pasal G2 secara umum dianggap sebagai cara yang paling umum yang tidak memanfaatkan kekuatan plat pasca tekuk. Jadi kekuatan geser dari profil yang digunakan jika dihitung dengan pasal G2 akan didapatkan kuat geser nominal, yang mana kuat geser nominal tersebut tidak memanfaatkan kekuatan plat pasca tekuk. Sedangkan pasal G3 dianggap sebagai cara khusus di mana kuat geser nominal yang dihasilkan adalah kuat geser yang memanfaatkan kekuatan plat pasca tekuk melalui tension field action atau aksi medan tarik. Nah, cara ini hanya bisa digunakan jika plat badan atau web terbingkai pada keempat sisinya, yaitu bingkai horizontal oleh plat sayap atau flange dan bingkai vertikal oleh plat pengaku tegak atau transverse stiffener. Artinya cara G3 ini hanya bisa digunakan jika pada profil IWF yang kita gunakan ataupun profil H-beam yang kita gunakan
terdapat stiffener atau transverse stiffener yang digunakan pada profil tersebut. Fenomena tension field action atau aksi medan tarik dapat dilihat pada gambar di samping, di mana bentuk diagonal yang berhenti pada setiap plat pengaku tegak dengan mekanisme kerja seperti batang diagonal tarik pada struktur rangka batang atau truss. Bila kita lihat di sini, tadi syarat penggunaan dari pasal G3 adalah bahwa keempat sisi dari badan itu terbingkai. Bingkai horizontal oleh flange-nya, sedangkan bingkai vertikal adalah oleh stiffener. Seperti juga pada gambar di bawah ini, bingkai vertikalnya diberikan oleh stiffener. Nah, fenomena dari tension field action atau aksi medan tarik ini perilakunya akan seperti rangka batang diagonal pada struktur truss, di mana bentuk-bentuk diagonal yang terlihat di sini, contohnya adalah pada gambar di atas ini ada bentuk diagonal semacam ini, yang bagian bawah ada beberapa bentuk diagonal. Nah, bentuk diagonal ini akan bekerja seperti struktur truss. Artinya pada bentuk diagonal ini akan bekerja kayak aksial tarik ataupun kayak aksial tekan. Lalu bentuk menggelombang pada arah tegak lurusnya merupakan dampak adanya tekuk pada plat. Jadi pada arah tegak lurus dari bidang yang mengalami bentuk diagonal semacam ini akan tertekuk pada arah lateralnya atau pada arah tegak lurus bidang gambar, dan ini terjadi sebagai dampak dari adanya tekuk pada plat badan. Nah, kalau kita lihat, kalau kita jabarkan fenomena aksi medan tarik tadi pada diagram atau pada gambar di atas ini, terlihat bahwa akan terjadi gaya tarik pada serat bagian bawah. Jadi pada flange bagian bawah ini akan dominan terjadi gaya tarik akibat beban dari bawah semacam ini. Sedangkan pada sayap atau flange bagian atas ini akan terjadi dominasi dari gaya aksial tekan. Kemudian pada fenomena aksi medan tarik ini akan bekerja gaya aksial tarik. Nah, pengalian gaya geser melalui fenomena tension field action terjadi dengan mekanisme seperti yang terjadi pada struktur rangka batang atau truss. Tadi sudah saya jelaskan bahwa plat sayap atau flange akan mendukung gaya aksial tarik ataupun tekan. Kemudian plat pengaku tekan akan mendukung gaya aksial tekan, dan plat badan atau web akan mendukung gaya aksial tarik dalam bentuk tension field action. Penggunaan plat pengaku tegak atau stiffener ini akan berperan penting di dalam mendukung terjadinya fenomena tension field action. Tadi disebutkan di pasal G3, di mana kalau kita memanfaatkan fenomena tension field action, maka kita harus menggunakan stiffener, dan juga disyaratkan bahwa web terbingkai pada keempat sisinya. Kita masuk ke poin yang kedua, yaitu kuat geser nominal yang mengabaikan kekuatan pasca tekuk, yang mana ini diatur pada pasal G2. Untuk topik yang pertama, kita akan mendiskusikan mengenai komponen struktur dengan plat badan atau web yang tidak diperkaku atau diperkaku. Pasal ini akan diterapkan pada plat badan atau web dari profil simetri tunggal atau ganda, dan juga kanal yang menahan gaya geser pada bidang plat badan atau web dan direncanakan tanpa memanfaatkan kekuatan pasca tekuk. Kuat geser nominal ditentukan dengan kondisi batas, ada dua yang akan dievaluasi. Yang pertama adalah pelelehan geser dan yang kedua adalah tekuk geser. Lalu kuat geser nominal dapat dihitung menggunakan persamaan berikut ini, di mana persamaan tersebut melibatkan variabel berupa FY, kemudian AW. AW adalah luas total plat badan, bisa kita hitung sebagai perkalian antara H dikalikan tebal webnya. Lalu CV ini adalah koefisien geser dari plat badan atau web,
yang mana pada dasarnya merupakan faktor reduksi untuk mengantisipasi terjadinya tekuk pada plat badan atau web. Nah, bagaimana cara menghitung koefisien geser dari plat badan atau web atau CV? Jadi menurut pasal G2 di SNI 1729/2015, koefisien geser plat badan ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, untuk plat badan profil IWF hot roll dengan H per TW kurang dari sama dengan 2,24 akar E per FY, maka kita boleh mengambil VV sebesar 1 dan CV-nya sama dengan 1. Namun jika tidak mengikuti atau tidak memenuhi ketentuan di atas, maka kita perlu mengevaluasinya dengan berbagai syarat berikut ini. Yang pertama, jika H per TW-nya kurang dari sama dengan 1,1 akar KV dikalikan E per FY, maka CV-nya boleh diambil 1. Lalu jika H per TW-nya berada di antara 1,1 akar KV E per FY dan 1,37 akar KV E per FY, maka CV-nya bisa dihitung dengan persamaan berikut ini. Dan yang terakhir adalah H per TW lebih besar dari 1,37 akar KV E per FY, maka CV-nya bisa dihitung menggunakan persamaan berikut ini. Di mana tadi muncul variabel KV. KV adalah koefisien tekuk geser plat badan atau web. Bagaimana cara menghitung koefisien tekuk geser plat badan atau web yang disimbolkan dengan KV menurut pasal G2? Untuk plat badan tanpa pengaku transversal, jadi kalau plat badannya tidak diberi stiffener dengan H per TW kurang dari 260, maka KV-nya boleh diambil sama dengan 5. Kecuali untuk profil T digunakan KV sama dengan 1,2. Lalu untuk plat badan dengan pengaku transversal atau plat badan dengan menggunakan stiffener, maka KV-nya bisa diambil sebagai berikut ini. Jika A per H lebih besar dari 3 atau A per H lebih besar dari 260 per H dibagi dengan TW dikuadratkan, maka KV sama dengan 5. Lalu A sendiri adalah jarak bersih antar stiffener. Kemudian yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah kapan kita perlu menggunakan pengaku transversal atau stiffener. Nah, stiffener tidak diperlukan jika salah satu dari kondisi berikut terpenuhi. Pertama, jika H per TW-nya kurang dari 2,46 akar E per FY. Lalu yang kedua, jika VVN sudah lebih besar dari VU. Artinya sebenarnya stiffener ini kita gunakan untuk menambah kapasitas geser dari profil yang sedang kita gunakan. Di poin kedua ini ditulis jika kuat geser nominal dari profil yang digunakan menurut pasal G21 untuk KV lebih besar, untuk KV sama dengan 5 lebih besar dari kuat geser perlu. Atau ditulis secara singkat bahwa kuat gesernya sudah lebih besar dari gaya geser yang terjadi. Lalu jika VVN kurang dari VU, khususnya jika plat badan atau web dari profil yang digunakan relatif langsing, kuat geser nominal dapat ditingkatkan dengan menggunakan plat pengaku transversal dengan jarak sama dengan A. Desain pengaku transversal diatur sedemikian rupa sehingga A per H kurang dari sama dengan 3. Untuk apa? Yaitu agar diperoleh KV yang lebih besar dari 5 sehingga nilai CV tentu saja akan meningkat dan dampak akhirnya adalah kuat geser nominal dari profil yang kita gunakan juga akan meningkat. Lalu desain plat pengaku transversal harus memiliki kekakuan atau momen inersia minimum agar plat dapat bekerja secara efektif, yaitu dengan mengikuti atau memenuhi persyaratan berikut ini. Jadi inersia dari ST atau stiffener lebih besar dari B dikalikan TW pangkat 3 dikalikan C, di mana C-nya bisa dihitung dengan persamaan yang ada di sebelah kanannya. Keterangan B sendiri adalah nilai terkecil dari A, jarak antar plat pengaku transversal, dan H adalah tinggi bersih dari plat badan. Lalu IST adalah momen inersia dari plat pengaku transversal. Kita masuk poin yang ketiga, kuat geser nominal dengan memperhitungkan kekuatan pasca tekuk.
Artinya kita akan memanfaatkan aksi medan tarik atau tension field action. Nah, pasal ini berlaku pada plat badan atau web yang terbingkai pada keempat sisinya. Tadi sudah disinggung di depan bahwa jika kita ingin menggunakan pasal G3, kita harus memastikan bahwa plat badan atau web terbingkai pada keempat sisinya, yang mana sisi atas dan bawah dibingkai oleh flange atau sayap, dan sisi kanan kirinya akan dibingkai oleh stiffener. Pasal ini tidak diizinkan untuk digunakan jika salah satu dari beberapa kondisi berikut ini terpenuhi. Pertama adalah panel-panel ujung elemen batang dengan plat pengaku transversal. Jadi jika kita menggunakan suatu profil IWF begitu, digunakan untuk balok misalkan, lalu pertemuan balok tersebut dengan kolom itu bisa dianggap sebagai daerah ujung-ujung elemen batang. Nah, pada daerah tumpuan tersebut atau daerah pertemuan balok dan kolom tersebut atau daerah ujung balok tersebut tidak boleh kita menghitung dengan menggunakan pasal G3. Lalu kondisi yang kedua adalah jika A per H lebih besar dari 3 atau A per H lebih besar dari 260 per H per TW kuadrat. Dan yang ketiga adalah jika 2 AW per AFC plus AFT lebih besar dari 2,5. Dan yang keempat, jika H per BFC atau H per BFT lebih besar dari 6. Nah, jika salah satu dari beberapa hal di atas terpenuhi, maka ketentuan pada pasal G3 tidak dapat digunakan. Sehingga balok harus didesain terhadap pasal G2 agar lebih konservatif. Keterangannya adalah AFC sendiri adalah luas plat sayap tekan, lalu AFT adalah luas dari plat sayap tarik, kemudian BFC adalah lebar dari plat sayap tekan, dan BFT adalah lebar dari plat sayap tarik. Kekuatan geser nominal Vn dihitung dengan mengikuti ketentuan berikut ini. Untuk H per TW kurang dari 1,1 akar KV dikalikan E per FY, Vn-nya adalah sebagai berikut. Lalu untuk H per TW lebih besar dari 1,1 akar KV dikalikan E per FY, maka Vn-nya bisa dihitung dengan menggunakan persamaan berikut ini. Nah, sebagai keterangan bahwa KV dan CV sendiri adalah perhitungan yang mengikuti pada bab G2. Jadi KV dan CV telah kita bahas pada slide sebelumnya saat kita mendiskusikan bab G2. Untuk bab G3 ini kita juga akan menggunakan KV dan CV yang sesuai dengan pasal atau bab G2 tadi. Menentukan kebutuhan pengaku transversal atau stiffener. Plat pengaku transversal yang menahan aksi medan tarik harus memenuhi persyaratan berikut ini. Syarat pertama, B per T dari stiffener kurang dari 0,5 akar E per FY dari stiffener. Lalu syarat yang kedua adalah IST, inersia dari stiffener, lebih besar dari IST1 plus IST2 min IST1 dikalikan dengan VR min VC1 dikurangi lagi dengan VC2 min VC1. Di mana keterangannya adalah sebagai berikut ini. Baik, kita masuk ke contoh kasus. Pada kasus yang pertama, kita diminta untuk memeriksa kuat geser balok dari profil IWF 400-200-813 yang menahan gaya geser sebesar 120 kN akibat beban mati dan 180 kN akibat beban hidup. Pertama, kita perlu mengetahui dulu properti material dari baja tersebut. Baja tersebut menggunakan FY 250 MPa, kemudian FU-nya adalah 410 MPa dan modulus elastisitas 200.000 MPa. Tadi disebutkan bahwa gaya geser yang bekerja adalah akibat dead load 120 kN dan akibat live load 180 kN. Nah, dengan menggunakan ketentuan pada pasal 2 SNI 1727 SNI pembebanan ya, maka kita akan dapatkan
Kombinasi beban rencana untuk beban gravitasi ya, dead load dan live load adalah 1,2 D plus 1,6 L, sehingga kita akan peroleh 432 kN. Sehingga VU yang akan ditahan adalah 432 kN. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah profil 400-200 tadi mampu untuk menahan VU tersebut. Data profilnya adalah sebagai berikut. Ini adalah ada D, BF, TW, dan seterusnya. Ini yang merupakan dimensi dari profil 400-200. Lalu berdasarkan SNI 1729/2015 untuk pasal G21A, kita hitung koefisien geser badannya atau CV. Karena H per TW kurang dari 2,24 akar E per FY, maka CV-nya boleh kita ambil 1, sehingga AW-nya juga kita bisa hitung lebih lanjut menjadi D dikalikan TW. Lalu kita bisa menghitung VN-nya adalah 0,6 FY kali AW kali CV. Besarnya adalah 480 kN. Selanjutnya kita evaluasi dengan VV sama dengan 1, maka VVN adalah 480 kN dan dia sudah lebih besar dari 432 kN. Artinya profil tersebut mampu untuk mendukung gaya geser yang terjadi. Baik, kita lanjut ke contoh kasus yang kedua. Kita diminta untuk memeriksa kekuatan geser dari balok profil IWF 400-200-813. Apakah dia mampu untuk menahan gaya geser 80 kN akibat beban mati dan 240 kN akibat beban hidup. Diketahui bahwa FY dari profil tersebut adalah 250 MPa. Pertama kita harus tahu dulu tadi properti material baja sudah. Lalu ini adalah VU atau gaya geser yang terjadi. Lalu berikutnya adalah data profil dari profil yang kita gunakan. Nah, berdasarkan pasal G7 untuk SNI 1729/2015 untuk geser terhadap sumbu lemah, jadi kita diminta untuk menghitung kekuatan geser terhadap sumbu lemahnya ya. Kita gunakan persamaan G21 dan ketentuan dari SNI tersebut untuk pasal G21B adalah dengan mengambil AW sama dengan BF dikalikan TF untuk masing-masing sayapnya. Lalu kita bisa hitung koefisien tekuk geser atau KV sama dengan 1,2 untuk arah sumbu lemah. Kemudian lebar dari tiap sisi sayap adalah BF per 2, 100. Kemudian untuk B per TF kurang dari 1,1 akar KV dikalikan E per FY, maka bisa kita ambil CV-nya sama dengan 1. Kemudian AW-nya adalah 2 dikalikan BF kali TF, sehingga VN-nya bisa kita hitung yaitu 780 kN. Nah, dari sini bisa di evaluasi untuk VV sama dengan 0,9, VVN adalah 702 kN dan nilainya lebih besar dari VU. Artinya untuk arah sumbu lemah profil tersebut juga masih mampu untuk menahan gaya geser yang terjadi. Selanjutnya untuk contoh yang ketiga, di sini ada profil I tersusun dengan pengaku transversal nanti memiliki properti material baja FY sama dengan 250 MPa dengan panjang bentang 15 meter. Maaf, ini harusnya 16 meter. Terdistribusi beban 12 kN per meter panjang dan 36 kN per meter akibat beban mati dan beban hidup berturut-turut. Kemudian tinggi penampang baloknya adalah 900 mili dengan lebar sayapnya 300 mili. Lalu tebal dari webnya 8 mili dan tebal dari flange-nya adalah 36 mili. Kita diminta untuk memeriksa apakah balok tersebut cukup kuat terhadap gaya geser di ujung balok. Di bagian ujung ini, kanan kiri ini tumpuannya, dengan dan tanpa aksi medan tarik. Lalu catatannya gunakan pengaku transversal jika diperlukan. Pertama kita harus tulis dulu berapa properti material bajanya, atau apa saja properti material bajanya, lalu data profilnya, dimensi profilnya, kemudian
ini adalah beban yang bekerja tadi, panjang bentangnya adalah 16 meter, sehingga kita bisa menghitung gaya geser yang terjadi dengan mengambil VU sama dengan 1,2 beban dead load ditambah 1,6 beban dead load per 2 dikalikan panjang bentangnya. Terdapat hasil 576 kN. Ini adalah VU yang harus ditahan. Lalu memeriksa kebutuhan pengaku. Kita hitung AW adalah D dikalikan TW sama dengan 7200 mm persegi. Untuk H per TW kurang dari 260 sehingga KV sama dengan 5 untuk badan tanpa pengaku transversal. Kemudian H per TW-nya lebih besar dari 1,3 akar KVE per FY, sehingga kita bisa peroleh CV-nya adalah sebagai berikut ini. Sehingga VN-nya bisa dihitung 0,6 FY dikalikan AW dikalikan CV 608,948 kN. Kita evaluasi dengan VV sama dengan 0,9, maka VVN-nya adalah 548,053 dan dia kurang dari VU. Artinya profil tersebut tidak mampu untuk menahan gaya geser yang terjadi. Untuk itu kita perlu menambah kekuatan gesernya dengan menggunakan pengaku transversal atau stiffener. Nah, pada case ini akan dicoba stiffener dengan jarak 1,6 meteran. Lalu kita ingat kembali, tadi ada syarat di mana aksi medan tarik itu tidak boleh diperhitungkan untuk kondisi-kondisi di bawah ini. Yang pertama adalah panel ujung, kemudian yang kedua adalah elemen dengan A per H lebih besar dari 3 atau 260 per H per TW kuadrat, lalu yang ketiga 2AW per AFC plus AFT lebih besar dari 2,5, dan yang keempat adalah H per BFC atau H per BFT lebih besar dari 6. Untuk poin A, ini tergantung ya, panelnya di ujung atau tidak. Kalau di ujung kita tidak boleh, kalau di tengah boleh melibatkan aksi medan tarik. Kita lanjut ke poin yang B. A per H itu ternyata kurang dari 260 per H per TW kuadrat. Kemudian yang C, AFC sama dengan BFC dikalikan TF, kemudian AFT adalah BFT dikalikan TF, sehingga 2AW per AFT plus AFT, 2AW per AFC plus 2 plus AFT sama dengan 0,667, ternyata kurang dari 2,5. Lalu yang D, syarat yang D, H per BFC kurang dari 6 dan H per BFT kurang dari 6. Nah, persyaratan B, C, dan D terpenuhi. Aksi medan tarik dapat diperhitungkan kecuali untuk panel ujung. Nah, kekuatan geser panel ujung dapat kita hitung. Pertama, kita harus mengetahui dulu berapa KV-nya. Menentukan KV, Anda bisa acu pada pasal G21B. Untuk A per H kurang dari 3 dan kurang dari 260 per H per TW kuadrat, maka KV-nya bisa dihitung dengan persamaan berikut ini. Lalu, untuk H per TW lebih besar dari 1,37 akar KVE per FY, maka CV-nya adalah sebagai berikut ini. Sehingga VN-nya bisa dihitung dengan 0,6 FY AW dikalikan CV, ketemulah 772,028 kN. Kita evaluasi VVN. Untuk VV 0,9 ketemu 694, dan sekarang dengan menggunakan stiffener pada jarak 1,6 meteran kita bisa meningkatkan kuat geser sehingga profil tersebut mampu untuk mendukung gaya geser 576 kN. Lalu kekuatan geser untuk panel yang kedua, bukan di panel ujung, kita perlu menghitung dulu VU-nya berapa. Dari perhitungan kita dapatkan 460,8 kN, yang adalah VU untuk panel ujungnya. Lalu tentukan KV berdasarkan SNI 1729. Nah, berdasarkan pasal G21B, untuk A per H kurang dari 3 dan kurang dari 260 per H per TW kuadrat, kita bisa dapatkan KV sekian. Aksi medan tarik tidak boleh diperhitungkan pada panel ujung. Ini sebagai catatan ya. Karena H per TW lebih besar dari 1,37 akar KV dikalikan E per FY, maka CV-nya adalah sebagai berikut.
Nah, periksa batasan tambahan tadi dari SNI 1729/2015 untuk aksi medan tarik diperoleh dari perhitungan bahwa 2 AW per AFC plus AFT ternyata kurang dari sama dengan 2,5. Begitu juga H per BFT dan H per BFC kurang dari 6. Panel tersebut bukan panel ujung dan semua kondisi memenuhi syarat untuk perhitungan aksi medan tarik. Lalu berdasarkan pasal G32 1,1 akar KV dikalikan E per FI adalah 78,334 karena H per TW lebih besar dari 78, sekian tadi, maaf ini salah tulis, maka VN-nya adalah sebagai berikut ini, 895,111 kN. Selanjutnya kita evaluasi untuk dengan mengambil VV sama dengan 0,9, maka VVN adalah 805,6 kN dan dia kurang dari dia lebih besar dari VU, sehingga profil tersebut aman mendukung beban yang bekerja, khususnya adalah gaya geser yang bekerja. Nah, dengan memanfaatkan aksi medan tarik diperoleh VVN yang lebih tinggi dibanding tanpa memanfaatkan aksi medan tarik. Ya, demikian kuliah pada hari ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Selamat siang.